Selamat pagi, siang, atau sore kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah praktikum SIM. Pertama-tama, kenalkan nama saya Paskalis Situmorang dengan NIM 090 dan ini teman saya. Saya You Brother sudah balok dengan NIM 094. Jadi kali ini kami akan presentasikan proyek kami mengenai data analisis. Jadi pertama saya sini ingin menjelaskan dulu tentang dataset yang kami pakai. Kami sini mencari dataset kami sendiri menggunakan Kaggle dan sini kami memakai online sales data, di mana dataset ini memiliki data mentah tentang penjualan barang secara online. Di sini kami sudah menyelesaikan analisis datanya, terutama di bagian pembersihan data. Jadi di sini kami menggunakan Google Colab untuk melakukan pembersihan data. Pertama-tama, di sini saya menggunakan eh, import untuk mengimport library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan Panda, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap pertama dalam analisis, yaitu mengumpulkan data. Di sini kami menggunakan eh, import juga, karena file data kami itu tersimpan dalam komputer pribadi di storage-nya. Maka kami memakai cara ini untuk mengimport datanya. Dan ya cukup berbeda jika dibandingkan dengan contoh di mana kita itu menggunakan langsung seperti ini. Jadi kami di sini harus mengimport dulu. Setelah pengimportan selesai dan setelah berhasil, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kami melakukan pengecekan dulu terhadap dataset yang kami pakai menggunakan def.head untuk menunjukkan data pada bagian data atau data awal, lalu menggunakan df.info untuk mendapatkan informasi tentang dataset kami seperti tipenya, kolomnya, dan lain-lain. Untuk tahap data pembersihan data yang pertama, yang harus dilakukan adalah mengecek duplikasi data. Di sini kami menggunakan rumus df.isna.sum dengan dengan menggabungkan dengan print jumlah duplikasi. Ini merupakan kode yang digunakan untuk melihat apakah ada data yang double atau terduplikasi. Dan di sini seperti yang terlihat jumlah duplikasinya adalah 0. Lalu untuk tahap kedua adalah untuk mengubah tipe data. Seperti yang kita lihat di df.info sebelumnya, ada sedikit kejanggalan pada tipe data untuk bagian date, di mana date ini kan berupa tanggal. Cuman tipe datanya itu adalah objek. Nah, itu bisa diubah agar lebih sesuai. Jadi tipe data date, eh, data kolom date itu menggunakan tipe data date. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita periksa lagi untuk bagian kolomnya, apakah ada tipe data lain yang salah. Yang pasti transaksi kita menggunakan integer sudah sesuai, kategori menggunakan objek sudah sesuai, product name menggunakan objek sudah sesuai, unit sold menggunakan integer sudah sesuai, unit price dan unit revenue kita menggunakan float dan bukan integer karena price dan revenue itu kan memungkinkan untuk mendapatkan nilai koma dan bukan nilai bilangan bulat. Makanya lebih cocok di sini menggunakan float dan bukan integer. Jadi ini sudah benar. Region dan payment pun menggunakan objek ini sudah sesuai. Jadi yang perlu diubah dari df.info ini yang perlu diubah itu cuman eh, date-nya saja. Jadi kami di sini menggunakan df_date pd.to underscore date time, lalu kami menggunakan date. Ini adalah untuk mengubah tipe data dari objek menjadi date. Dan seperti kita lihat di sini ngecek, kita cek df.info, hasilnya adalah date, sudah berubah. Lalu eh, tahap selanjutnya dari pembersihan data adalah untuk untuk mengecek missing value dan inaccurate value. Jadi
ada sedikit panjang karena kami harus mengecek satu-satu, terutama untuk di bagian inaccurate-nya. Harus dilihat satu-satu apakah ada yang tidak sesuai atau yang tidak benar. Jadi kita di sini melakukan pengecekan menggunakan uh, df.describe. Jadi di sini kita akan langsung lihat dari transaksinya, totalnya ada berapa, rata-ratanya berapa, nilai paling sedikitnya berapa, nilai paling maksimalnya berapa, dan dari sini bisa dilihat apakah ada inaccurate value. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan inaccurate value yang pertama, yaitu pada unit price. Kenapa kami melakukan pengecekan pada unit price? Karena eh, nilai maksimal pada unit price yaitu pada bagian ini itu seperti sangat jauh dari nilai min, nilai rata-rata. Jadi sangat memungkinkan apabila terjadi kesalahan. Mungkin saja yang aturannya 3899 mungkin sebenarnya 389 seperti itu. Mungkin kesalahan yang menyebabkan ketidakakuratan atau inaccurate value. Maka kita harus cek dulu. Di sini menggunakan DF unit price lebih besar dari 1000. Jadi kita mengecek apakah benar ada unit price kita pada dataset ini yang memiliki nilai lebih besar dari 1000 atau bahkan mencapai nilai maksimal 3899 ini. Dan ternyata pas kita cek, ini adalah hasilnya dan ternyata memang benar. Pada data kita Apaan tuh? memang ada unit price 3899 sehingga data ini itu tidak salah atau tidak ada inaccurate value pada bagian unit price. Kita lanjut pada bagian kedua yaitu duplikasi transaksi. Karena kita tahu transaksinya itu seperti ini. Jadi kita melihat apakah ada transaksi yang double atau ada transaksi yang terjadi dua kali seperti itu yang menyebabkan ketidakakuratan data dan ternyata setelah kita cek hasilnya adalah nol atau tidak ada duplikasi. Rumus yang kami pakai juga rumus kode yang kami pakai juga di sini sama kurang lebih sama dengan mengecek duplikasi biasa dan hasilnya adalah nol. Lalu kami mengecek yang namanya date atau tanggal. Apakah ada ketidakakuratan pada tanggal, mungkin salah penulisan tanggal. Jadi kami harus membuka df date sama dengan pd.toDateTime dengan menggunakan df.sort_value date. Jadi di sini mengurutkan tanggal atau date dari yang paling awal sampai ke paling akhir. Jadi di sini kita bisa lihat dari date yang muncul ini semua itu sudah berurut dengan baik dan tidak ada kesalahan tanggal. Misalnya aja tiba-tiba ada tanggal 33 atau tanggal 32 itu tidak ada. Semuanya sudah bagus. Lalu kita melakukan pengecekan pada pembayaran. Karena pembayaran dataset, karena dataset ini memiliki sistem pembayaran ada empat seperti yang terlihat di sini. Ada credit card, PayPal, debit, ya ada tiga, maaf. Jadi kita ngecek apakah ada kesalahan, apakah mungkin ada salah penulisan atau pengumpulan data, mungkin dia PayPal tulisannya menjadi berbeda atau yang lain, dan kini kita menggunakan kode ini untuk mengumpulkan di dalam payment method ini tersimpan apa aja, dan itu diurutkan dan hasilnya adalah credit card, PayPal, dan debit. Cuma tiga dan itu sesuai. Jadi tidak ada inaccurate value pada bagian payment. Terakhir, kita mengecek apakah ada kesalahan pada kategori produk. Ini cukup sederhana, kita cuma perlu ngecek produk kategori ini aja menggunakan print dan hasilnya ada 239 239 halaman, 240 maaf, dan semuanya itu tidak ada yang salah. Untuk pembersihan data kurang lebih begitu aja karena tidak banyak kesalahan yang ditemukan, cuma ada kesalahan pada bagian tipe data. Sebenarnya dan yang lainnya sebenarnya sudah dibilang bersih dan sudah dilakukan pengecekan dan hasilnya itu sudah terbuktikan. Jadi kita bisa masuk ke tahap kedua, yakni pada bagian EDA. EDA ini adalah tahap di mana kita itu membuka pertanyaan dari database yang kita pakai. Jadi kita mengumpulkan pertanyaan, kita cari dan pertanyaan itu harus bisa dijawab menggunakan database kita. Dan di sini pertanyaan pertama kami pakai adalah, atau EDA pertama kami adalah, jenis pembayaran apa yang paling sering dipakai dalam transaksi?
Kami menggunakan value counts untuk menghitung dan yang didapat adalah 120 kredit, 120 pembayaran menggunakan kredit card, 80 menggunakan PayPal, dan 40 menggunakan debit. EDA kedua adalah jenis produk apa yang memiliki total revenue tertinggi. Menggunakan kode ini kami mendapatkan eh, hasil yakni beauty products, books, clothing, elektronik, home appliance, dan sports merupakan jenis-jenis produk yang memiliki total revenue tertinggi. Dengan electronics itu memiliki mencapai 34.982,41 total revenue. Lalu untuk EDA yang ketiga, kategori apa yang memiliki rata-rata harga tertinggi? Di sini bisa dilihat kalau elektronik memiliki total rata-rata harga tertinggi yaitu mencapai 27.663,66 per unit. Ini sangat sesuai dengan total revenue-nya, itu di mana elektronik juga merupakan barang tertinggi sesuai dengan harga eh, barangnya, harga rata-rata barang tertinggi. Jadi bisa dibilang elektronik itu memang eh, barang-barang yang mahal dan ini sesuai saling membuktikan satu sama lain kalau datanya itu memang sudah pas. Lalu terakhir, region mana yang memiliki pendapatan tertinggi? Dan di sini terdapat kalau data ini itu di regionnya itu dibagi menjadi tiga saja, Asia, Eropa, dan Amerika. Dan yang didapat kalau North Amerika itu memiliki total pendapatan per region tertinggi, yaitu mencapai 36.000. Kurang lebih begitu saja untuk EDA kami. Kami cuma memberikan 4 contoh EDA. Dan terakhir kami akan masuk ke bagian visualisasi. Visualisasi ini kami lakukan di Google Colab, cuman nanti kami akan pindahkan juga menunjukkan hasilnya dalam bentuk dashboard menggunakan Streamlit. Cuma itu belakangan, kita akan membahas dulu tentang visualisasi data di Google Colab. Jadi yang pertama, untuk EDA yang pertama, yaitu adalah untuk jenis pembayaran yang dipakai. Yang ini. Dan ini kita bisa lihat, kita lihat saja sekalian. Di sini itu ada kredit card dengan nilai paling tinggi 120, PayPal 80, debit card 40. Dan ketika kita lihat visualisasinya, saya dibilang ini cukup memang sudah sesuai gitu. Kredit cardnya mencapai 50% karena memang dia paling tinggi, mencapai 120 dan debit 80, PayPal 80, debit 40. Di sini kami juga menggunakan pie chart ya. Cuman kami akan menggunakan jenis-jenis chart yang lain untuk EDA-EDA selanjutnya. Sepertinya misal pada EDA visualisasi yang kedua, kami menggunakan bar chart. Nah, ini itu untuk melihat revenue setiap kategori produk. Dan kalau dilihat lagi untuk bagian elektronik, ini juga sudah sesuai ya. Elektronik itu revenue-nya paling tinggi dan sangat sesuai dengan hasil visualisasi, yakni elektronik memiliki revenue tertinggi. Untuk yang ketiga, kami juga menggunakan bar chart visualisasi ketiga untuk melihat kategori dengan rata-rata harga tertinggi. Cuma kami buat sedikit perbedaan. Kalau di bagian kedua bar chartnya merupakan bar chart yang lurus ke atas, bar chart untuk visualisasi ketiga itu menyamping. Dan lagi-lagi ini sesuai rata-rata harga kategorinya itu electronics dengan bagian edan yang sini itu sesuai. Dan terakhir, visualisasi terakhir kami adalah untuk melihat region dengan revenue tertinggi. Dan di sini kami lagi-lagi menggunakan pie chart dan hasilnya adalah seperti ini. Dan ini sekali lagi ini tuh sesuai ya dengan bagian EDA. North America mendapatkan nilai paling tinggi dan Europe itu paling rendah. Tuh. Terakhir kami terakhir setelah memastikan bahwa visualisasi sudah sesuai, setelah memastikan data kami ini sudah pas dan sudah bersih, maka kami melakukan penyimpanan atau menyimpan data dengan menggunakan ini. Kami menyimpan datanya itu ke dalam komputer masing-masing, komputer storage komputer, makanya kami menggunakan kode ini. Kodenya kurang lebih sama lah dengan cara kami mengimpor, begitu juga kami menyimpannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi begitu saja untuk analisis dan pembersihan data kami. Kami akan menjelaskan
tentang bagian dashboardnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang di Google Lab tadi, yaitu untuk dashboard analisis data penjualan kami. Yang dimana dashboard ini dibuat supaya hasil dari analisis data penjualan bisa dilihat secara visual dan interaktif. Dibandingkan cuma lihat data dari Excel atau tabel biasa yang bisa dilihat di Google Colab, dashboard ini memudahkan kita dan kawan-kawan sekalian untuk melihat pola penjualan seperti data ini, perbandingan antara kategori produk, metode pembayaran favorit melalui visualisasi data, dan sebaran pendapat ataupun revenue berdasarkan wilayah. Untuk membuat dashboard ini, kita menggunakan beberapa alat, yaitu yang pertama ada Python, bahasa untuk codingnya. Kedua ada Pandas untuk membaca dan mengolah data dan file CSV. Ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik-grafik, pie chart dan bar chart. Streamlit untuk membuat tampilan dashboard dan berbasis web di browser. Yang kelima ada VS Code untuk tempat kita meletakkan kode yang. Yang keenam ada data bersih atau file data yang sudah dibersihkan dan digunakan di dashboard. Struktur dashboard yang dibuat ini punya beberapa bagian penting yang ditulis secara berurutan di file Python yang saya buat ini. Pada konfigurasi awal, yang dimana pada barisan 1 hingga barisan 7 ini, itu untuk import semua library yang dibutuhkan dan set halaman agar tampilan dashboard lebar penuh. Yang kedua ada judul dan data awal. Di bagian state title, judulnya dashboard analisis data penjualan, dan David CSV ini untuk data bersihnya, yang dimana itu untuk menampilkan judul besar, membuat file CSV yang berisi data penjualan, dan menampilkan 5 baris pertama agar tahu bentuk data yang digunakan. Seperti tampilan ini. 5 baris pertama agar user tahu bentuk data yang digunakan pada judul dan data awal. Ini data awal, ini pada datanya. Yang ketiga ada statistik deskriptif, yang dimana ini untuk menampilkan informasi besar data numerik, rata-rata, minimum, maksimum, dan berguna sebagai ringkasan data. Dan untuk bagian visualisasinya, ada pie metode pembayaran di bagian baris 31 sampai 37. Yang dimana ini untuk menunjukkan beberapa persen transaksi yang digunakan dalam tiap metode pembayaran. Seperti contoh hasil yang dimana diberikan 16,7%, PayPal 33,3%, dan credit card 50%. Dan ada bar chart total revenue per kategori produk dengan kode dari baris 51 sampai baris ke 57. Ini untuk menampilkan kategori produk mana yang paling banyak menghasilkan uang dan barisnya, dan paling tinggi ke paling rendah. Seperti ini tampilannya dari paling tinggi ke paling rendah. Dan untuk lanjutannya ada pie chart distribusi pendapatan berdasarkan wilayah, yang dimana memakai kode revenue per region sama dengan total revenue. Ini untuk melihat wilayah mana yang menyumbang pendapatan lebih paling besar dengan visualisasi datanya seperti ini, yaitu yang paling besar ialah elektronik dan yang paling kecil ialah buku. Dan untuk menjalankan dashboard ini perlu kita buat file baru ataupun folder baru yang berisikan dashboard menggunakan bahasa Python dan data bersih, dan menjalankan di terminal dengan kode Python mvnv env, dan terutama harus sudah mendownload menginstal Streamlit. Setelah Streamlit diinstal, kita bisa menjalankan dengan link localhost, sorry, pertama menggunakan HTTPS.
DP local host 8501. 8501 ini adalah untuk alamat lokal linknya. Jika biasanya kalau halamannya tidak disalahkan, bisa diulang lagi linknya, tapi menjadi localhost 8502 seperti ini. Dan kita copy seperti ini. Angkanya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Ini hanya untuk halaman dua halaman yang berbeda agar bisa dibedakan. Tampilan dashboard ini mungkin belum terlalu kompleks, namun sudah cukup untuk memberikan gambar yang idealis yang jelas mengenai tren dan pola penjualan, menyampaikan insight penting dengan cepat, serta mudah digunakan untuk siapa saja tanpa perlu teknis yang tinggi. Dan data lain dashboard ini adalah versi awal yang fungsional dan tentu saja masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya tambah filter interaktif, pilihan kategori atau grafik yang dinamis. Dan pada simpel ini. Dan semoga dashboard ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana data bisa divisualisasikan secara sederhana namun tetap bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian dan untuk waktunya. Saya Ibran Sudapalo. Dan saya Pascal Situmorang. Mungkin untuk segini dulu untuk presentasi kami. Bila ada kata salah maupun yang kurang baik, mohon dimaafkan presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya dari Aslab. Sekian dan terima kasih. Shalom.